Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Oyo Hadiana di channel Wiwin Nurmela Dewi. Masih membahas tentang SPMB tahun 2025 Provinsi Jawa Barat untuk SMA, SMK, dan SLB. Seperti ini, masih SMK, SLB Provinsi Jawa Barat. Seleksi tahap 2. Karena ada request di kolom komentar, bilangnya gini, tolong Pak bahas tentang jalur prestasi karena saya tidak mungkin ikut yang tahap 1. Baik, saya akan mencoba menjelaskan tentang jalur prestasi, tetapi dari awal sampai akhir ya. Kalau ujug langsung menjelaskan tengah-tengah terasa nggak enak. Saya dari awal dulu, biarin nggak apa-apa lah video ini. Mau yang nonton mau nggak, yang penting saya menjelaskan dari awal dulu. Yang pertama adalah seleksi tahap 2 jalur prestasi. Jalur prestasi itu ada untuk SMA dan SMK. Di tahap 2 ini cuma ada 2 jalur prestasinya. Yang pertama jalur prestasi akademik. Nah, jalur prestasi akademik dibagi 2 untuk SMA dan dibagi 3 untuk SMK. Kita lihat ya. Ini untuk SMK, SMA nilai rapot, dan ini SMK juga nilai rapot. Jadi nilai rapot nanti kalian di-upload pada saat pendaftar di tanggal 24 Juni tahun 2025. Diisikan nilai rapotnya untuk SMA kalau tidak salah ini semua mata pelajaran. Untuk SMK kalau tidak salah hanya 5 mata pelajaran. Untuk SMK contohnya PAI, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia. Itu yang diuploadnya, kalau tidak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi saja, nggak apa-apa. Kalau SMA semua mata pelajaran kecuali mulok kalau tidak salah. Tapi ada juga yang mengatakan mulok pun masuk. Nanti kita lihat aja pada saat di webnya. Oke. Apa yang akan dilakukan untuk nilai rapot ini? Nanti kalian karena mengupload nilai dari semester 1 sampai 5, setelah itu kalian akan mendapatkan nilai rata-rata dari 5 semester tadi. Nah, nilai rata-rata ini akan dijadikan patokan atau dijadikan nilai untuk disatukan nanti dengan tes yang akan dilakukan oleh kalian di tanggal kalau tidak salah waktunya 2 sampai 7 Juli. Nanti tergantung waktunya ya. Saya tidak mungkin waktunya akan diatur oleh Provinsi Jawa Barat. Kalau memang datanya sudah diverifikasi semua untuk data yang di tahap kedua ini. Jadi tahap kedua saya yakin nanti akan serempak verifikasinya, akan cepat verifikasinya karena deadline waktunya itu hanya dikasih waktu untuk tes terstandarnya itu hanya 3 atau 4 harian. Jadi nanti kalian akan mengikuti namanya tes terstandar. Yang materinya itu materi literasi dan numerasi. Nah, nilai rata-rata kalian yang 5 semester ini akan disatukan atau dijumlahkan atau dikalikan. Saya tidak tahu pengisiannya bagaimana. Yang pasti nilai ini akan disatukan dengan yang nilai tes standar. Setelah itu akan muncul satu nilai. Nah, yang satu nilai itulah yang akan dikompetisikan atau akan diurutkan. Mana yang terbaik dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sesuai dengan kuota yang ada. Untuk nilai rapot. Gitu ya. Jadi kalau nilai rapot itu melihatnya dari nilai per semester. Ingat nilai per semester. Rata-rata semester 1, rata-rata semester 2, rata-rata semester 3, rata-rata semester 4, rata-rata semester 5. Ketemu rata-ratanya. Jumlahkan dengan ketemu rata-ratanya. Setelah itu jumlahkan 5 semester tadi dan bagi 5. Itu adalah nilai yang satu semester itu, gitu ya. Nah, sama dengan SMK juga. Yang kedua setelah nilai rapot itu adalah nilai kejuaraan akademik. SMK juga sama kejuaraan akademik. Apa sih kejuaraan akademik? Kejuaraan akademik itu terdiri dari kejuaraan atau lomba-lomba yang berafiliasi atau yang bukan afiliasi ya. Ya biasanya dalam mata pelajaran. Contoh OSN. Olimpiade Sains Nasional, contoh KSM kalau di madrasah, kompetisi Sains Madrasah. Itu nilai mata pelajaran, baik matematika, baik IPA, baik IPS, baik bahasa Inggris, baik itu bahasa Indonesia. Terus ada lomba lagi yang mengarang ataupun lomba tentang keilmuan, penelitian, karya ilmiah. Nah, ini masuk ke kejuaraan akademik. Kejuaraan akademik itu berbeda dengan nilai rapot. Kalau nilai rapot itu 5 per semester, kalau di kejuaraan akademik ada nilai-nilai tertentunya berdasarkan tingkatan. Contoh, juara 1 tingkat kabupaten, ada nilainya sekian. Juara 2 tingkat kabupaten, ada nilainya sekian. Sampai hanya harapan 1. Juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1. Tingkat kabupaten. Akan berbeda jika juara 1 tingkat provinsi, juara 1 tingkat nasional, juara 1 tingkat Asia, juara 1 tingkat internasional, itu nilainya berbeda. Semakin tinggi levelnya, nilainya semakin tinggi juga. Nah, ada perbedaan.
Kalau kalian ikuti lombanya itu di bawah Kemendikbud dan Kemenak, contoh SE dan KSM, kalian nilainya itu mutlak besar. Tapi kalau lombanya yang kalian ikuti, baik itu lomba olimpiade matematika, olimpiade bahasa Inggris, ataupun speech contest, ataupun apa itu bentuknya, tapi yang penyelenggaranya bukan Kemenak dan Kemdikbud, di luar itu, contoh di kampus apa menyelenggarakan lomba seperti itu tingkat SMP, cerdas cermat tingkat SMP, matematika, cerdas cermat LCTM, lomba cerdas matematika tingkat SMP. Nah, ini beda nilainya yang dikeluarkan oleh Kemenak dan Kemdikbud. Beda nilai, kalau tidak salah rentangannya bedanya 10 kalau tidak salah. Nanti akan saya bahas secara rinci tentang kejuaraan akademik maupun nilai rapot satu persatu, dan kalian akan saya kasih tahu juga nilai-nilainya muncul di situ ya. Sebenarnya ada sih di webnya, tapi baik kita bahas saja. Jadi seperti itu untuk nilai akademik. Saya berharap yang memang juara, baik itu juara 1, 2, 3 kabupaten, ya daftar nggak jadi masalah. Harapan pun nggak jadi masalah, tapi nilainya kecil. Gitu ya, untuk kejuaraan akademik. Kita lanjut, SMK itu lanjut, masih ada akademiknya, di seleksi jalur prestasi akademiknya, yaitu persiapan kelas industri. Bagi SMK-SMK di seluruh Jawa Barat yang sudah bekerja sama dengan industri, entah itu perusahaan apa, industri-industri yang di Jawa Barat, biasanya ada di dunia kalau nggak salah itu ya, perjanjiannya ataupun kesepakatannya. Nah, ini persiapan kelas industri, bisa membuka kelas industri di situ. Apa yang dicarinya adalah nilai rapot dan pembobotan. Nilai rapot ini ada pembobotannya. Pembobotan contoh matematika nilainya sekian, ada pembobotannya kalau jurusan tertentu. Pembobotannya biasanya ada yang 2, ada yang 3, nanti dikali setelah itu muncul rata-rata juga. Sama, ini juga tes terstandar. Oh iya, maaf, untuk kejuaraan akademik juga selain nilai yang tadi, nilai yang per tingkatan tadi, ini yang pertama, ikut juga tes standar. Semua jalur di tahap kedua, jalur prestasi, baik itu yang akademik dan akademik, semuanya mengikuti tes namanya tes terstandar semuanya. Gitu ya. Semuanya mengikuti tes standar. Mudah-mudahan aman, lancar, dan tidak kendala tesnya. Jadi nanti nilai ini hanya baru setengahnya. Nanti setengahnya dari nilai tes standar. Numerasi dan literasi tes standarnya. Persiapan kelas industri juga sama. Ada nilai tes standarnya. Jadi pembobotan nilainya ada juga nilainya per jurusan kalau di SMK untuk persiapan kelas industri. Jadi beda-beda nilainya ya, oke? Kalau mudah-mudahan tidak paham akan saya jelaskan per satu-satu nanti dari nilai rapot untuk SMA dan SMK. Akademik SMA dan SMK dan persiapan kelas industri SMA dan SMK. Kita lanjutkan saja dulu. Sekarang yang kedua. 2 jalur prestasi akademik, ada 2 jalur akademiknya dan non-akademiknya. Akademik itu nilai rapot dan kejuaraan akademik untuk SMA, sedangkan untuk SMK nilai rapot, kejuaraan akademik dan persiapan kelas industri. Nah, sekarang ada non-akademik. Non-akademik SMK adalah kejuaraan non-akademik. Begitupun SMK. Apa sih kejuaraan akademik, non-akademik selain mata pelajaran? Contoh, kalau kemarin tuh kalau di SMA belum berjalan, kalau Indonesia lah untuk Jawa Barat ya, untuk provinsi kami belum berjalan, yaitu FLS 2N. Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Kalau sekarang katanya FLS 3N. Saya nggak tahu. Apalagi gitu S-nya gitu ya. Nah, FLS 2N ini kan di SMP itu ada membaca puisi kalau tidak salah, ada menari, ada nyanyi solo, putra-putri. Nah, ini masuk kejuaraan non akademik. Sama, ada tingkatannya. Kalau tingkatan kabupaten juara 1 nilainya berapa, provinsi berapa nilainya sama gitu ya. Nah, ini baru setengah. Nanti setengahnya dari mana? Dari tes standar juga sama. Waktunya sama dengan yang akademik dan non-akademik, waktunya sama. Jadi berbeda dari tahun kemarin. Tahun kemarin kan tidak ada tes standarnya, langsung nilai rapot saja, pembuatan saja beres, rata-rata beres, kecuali nanti bedanya dengan akreditasi. Tahun kemarin tuh dikali dengan akreditasi sekolah, kalau akreditasinya A nilai sekian, akreditasinya B nilai sekian, kalau tidak salah tahun kemarin. Sekarang lebih bagus, lebih terpercaya, dan lebih jadi luar biasa nanti saingan per sekolahnya. Nanti akan kelihatan nilainya berapa untuk nilai tertingginya berapa untuk yang masuk di sekolah ini. Berarti sekolah ini ya memang orang-orangnya pintar-pintar dan kelihatan gitu ya. Karena dari nilai tes standar ini akan kelihatan. Tapi kalian jangan berkecil hati. Walaupun nilai rata-rata kalian kecil, kalau nilai tes standarnya besar itu bisa ngikutin nanti. Karena posisinya setengah-setengah 50-50 ya. Nilai rata-ratanya 50, nilai ininya 50 jadi 1, akhirnya nilainya berapa. Gitu ya.
Yang penting kalian dari semula sekarang yang ingin masuk di jalur tahap 2 ini atau jalur prestasi ini, silakan kalian belajar tentang literasi numerasi dari sekarang. Masih ada waktu 2 minggu dari sekarang atau 1 minggu dari sekarang belajar. Di Google banyak berkeliaran tentang soal numerasi literasi tingkat SMP. Belajar aja, dibaca aja satu. Ya kalau pengen belajar, kalau saran saya sih 1 hari 10 soal, 1 hari 20 soal, kerjakan. Saya yakin nanti pas tes standarnya itu akan bisa mengikuti. Jangan sampai kita pengen tes tapi leha-leha main HP, ya nonsen, nggak bakalan nilainya bagus. Jadi mendingan belajar yang benar, jangan main. Kalau kita pengen masuk di sekolah SMA yang kita maui dan sekolah favorit yang kita favorit, yang kita tuju, seperti itu ya. Kita lanjut di nomor 2 itu kepemimpinan. Kepemimpinan itu kalau tidak salah yang saya tahu ini hanya 3 orang di satu sekolah. Yang pertama ketua OSIS, yang kedua pratama atau ketua pramuka laki-laki, yang kedua adalah pratami, ketua pramuka perempuan. Jadi hanya 3 orang saja per sekolah di kepemimpinan. Sama ini juga ada nilai tersendirinya. Ini belum muncul nilainya, saya tidak tahu nilainya berapa, berbeda dengan kejuaraan akademik dan akademik. Ini juga ada nilainya, apakah sama dengan kejuaraan non akademik ya. Nanti penyeleksiannya sama juga tes standar. Ini 50-50 juga sama. Tapi ini luar biasa, Provinsi Jawa Barat menyediakan tempat untuk bagi yang ketua OSIS dan ketua pradata dan pratama. Seharusnya ya. Kalau jangan tanggung, mendingan ketua eskul aja gitu. Ketua eskul boleh, siapapun yang ketua eskul silakan masuk ke jalur ini gitu. Kepemimpinan namanya ketua OSIS, ketua pramuka laki-laki, atau pramuka perempuan, ataupun ketua eskul apa gitu, PMR, eskul futsal, paskibra, kan mereka banyak juga yang kepemimpinan yang ketua-ketuanya. Ini bagusnya menurut saya, biar adil semua ketua eskul itu ada jalur khususnya gitu. Karena baru tahun sekarang baru kepemimpinan, mudah-mudahan tahun depan diperbaiki kembali, semoga tambah ya. Dan ingat di kepemimpinan karena ada pramuka Garuda. Pramuka Garuda tidak masuk di kepemimpinan, tapi masuknya kejuaraan non akademik. Hafal tahfidz Quran masuknya kejuaraan non akademik. Kalau tidak salah 5 juz itu setara dengan juara 1 kabupaten, 3 juz setara dengan juara 2 kabupaten. Kalau tidak salah ya, saya tidak tahu apakah benar itu tahun kemarin, ucapan tahun kemarin. Kalau tidak salah, sekarang saya tidak tahu apakah ada perubahan atau tidak. Nanti dalam perjalanan ada kemungkinan ada perubahan. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi 5 juz itu setara juara 1 kabupaten. Kalau di atas itu nanti masuk ke provinsi dan nilainya beda-beda. Nah, ke Pramuka Garuda itu masuk juga di non akademik. Tingkatnya kabupaten ataupun ada yang kegiatan pramuka yang di Jawa Barat, di provinsi, nah itu beda lagi. Di Jawa Barat di nasional kayak apa ya? Kayak Jamboree Nasional, Jamnas itu kan itu masuknya ke nasional. Itu boleh dilampirkan, namanya kejuaraan non akademik. Seperti itu ya. Oke, semoga tidak puas, karena kalau tidak puas berarti Anda semua mengharapkan penjelasan lebih lanjut. Akan saya jelaskan tentang akademik, nilai rapor satu persatu sampai ke 4 kepemimpinan. Mudah-mudahan bisa berkenan dan mudah-mudahan bisa memahami. Silakan kalian siapkan berkasnya, saya ulangi, rapot dan yang lainnya. Tetapi satu hal yang pasti, karena ada tes di sini, berarti kalian siapkan materi atau persiapkan untuk bisa mengikuti tesnya dengan cara apa? Karena materi yang cuma 2, literasi numerasi, silakan kalian belajar banyak tentang literasi numerasi SMP. Karena kalian di kelas 8 sudah mengikuti ASM, itu tentang assessment ya, yang literasi numerasi juga sama. Nah, seperti itulah soal-soalnya. Saya yakin di internet, di Google banyak berkeliaran tentang soal literasi numerasi, belajar saja. Tetap saya ulangi yang dipertekankan saya awal, percuma kalian ikuti prestasi tentang tes standar kalau pengen nilai bagus kalau tanpa belajar. Tetap belajar biar nanti pada saat tes kalian enjoy tesnya, kalian menikmati tesnya, tidak ribet, tidak ragu-ragu untuk mengisi nilai yang pasti di situ. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.